Dongeng Unik Lala. Halo, jumpa lagi dengan Unik Lala, dongengan Satrio Piningit dari zaman baru. Saya kali ini akan membicarakan apa saja yang menjadi keistimewaan sang Ksatrio menika, baik yang disadari atau tidak. Karena sang Ksatrio menika mempunyai banyak keistimewaan tapi tidak disadarinya pelan-pelan. Sedangkan kita para jiwa-jiwa terpilih lainnya, karena pada dasarnya jiwa-jiwa terpilih dan Satrio Piningit pun itu adalah, kenapa jiwa-jiwa terpilih, sejak lahir sudah menjadi di titik untuk menjadi jiwa-jiwa terpilih di pengalaman ujian, dan berarti sudah garisnya untuk menyelesaikan ujian-ujian di garisnya tersebut. Tentang keistimewaan sang Ksatrio Piningit menika, yang belum disadarinya adalah flashback ya. Dulu saya pernah bercerita bahwa 8 kesatria menika, ada 8 kesatria, salah satunya adalah Satrio Piningit Ratu Adil. Dan keistimewaan yang dimiliki Satrio Piningit itu tidak disamai, banyak yang tidak samai dengan jiwa-jiwa terpilih lainnya, karena masing-masing keistimewaan. Dan yang paling istimewa dan yang paling ampuh datangnya adalah di akhir-akhir. Nah, contohnya kan 8 jiwa terpilih menika dalam asuhan Sabdo Palon nggih, yang Semar, Ki Semar Badanaya. Salah satunya dikenalkan, kalau ilmu dari Ki Semar itu kan Semar Mesem, yaitu daya simpatik, magnet kasih sayang dari yang Semar diturunkan ke anak didiknya. Salah satunya jelas sang Ksatrio Piningit itu yang paling ampuh gitu. Dan tidak menutup kemungkinan kesatria lainnya pun memiliki itu, tapi di level masing-masing. Yang tertinggi tentunya yang terbaik adalah ya Ksatrio Piningit menika. Berarti semua Satrio Piningit atau jiwa-jiwa terpilih menika punya ilmu Semar Mesem, di mana semua didikan Ki Semar itu orangnya adalah rata-rata simpatik, ceria, rata-rata sumringah, gembira, seperti itu loh saudara. Jiwa-jiwa terpilih itu ciri khasnya itu penuh senyum, dilihat itu enak gitu loh. Kalau orang sekarang menyebutnya good looking, semacam itu. Dan satu lagi yang mungkin tidak disemuai sembarang orang, mungkin hanya sang Ksatrio menika yang saya ketahui, yes, itu adalah ajian Ki Semar yang bernama Kentut Semar. Pernah dengar kan? Kentut Semar macam itu. Kalau di film-film itu mengerikan ya, terutama kalau orang-orang seperti saya. Bau-bauan tidak sedap, seperti diungkapkan. Kemunculannya dibarengi dengan sebelumnya adalah Merapi mengeluarkan bau anyir atau bau tidak sedap ke arah barat daya, atau itu ya saudara, arah mana itu. Sedangkan ini ajian ini, kalau di pandangan saya, di tembusan mata batin saya, itu adalah dimana Kentut Semar itu adalah dari dimensi yang tidak diketahui, itu mengeluarkan virus. Jadi berbeda yang dimiliki Ki Semar itu, bau yang tidak, karena saya tidak mengetahui sendiri akibatnya kena Kentut Semar itu kayak apa. Tapi kalau Satrio Piningit yang saya dapat di visual macam-macam, itu adalah mengeluarkan virus semacam, kalau yang kemarin itu corona semacam itu. Ini lebih dahsyat lagi, virus penyakit atau pagebluk yang bisa
membuat sesak nafas. Jadi pemilik yang membuat sesak nafas itu adalah ya si Piningit menika. Selain itu kekuatan yang lain itu adalah beliau saat tertentu bisa mengeluarkan sayap di punggungnya. Silahkan Anda tertawa, silahkan, tidak masalah. Yang penting diam, nggak saja. Boleh percaya atau tidak, bisa mengeluarkan belati. Tembakan pelurunya peluru belati, semacam itu. Dan cara gerak energi cemerlang menghabiskannya gelap itu, cara pembersihan hawa gelap itu tidak melalui kita, mana yang bisa mengeluarkan nanti kalau di zaman sekarang ya semua tergantung pinter-pinteran nekuk ilat pandai orang bersilat lidah. Itu di zaman baru nggak berlaku deh. Di saya yang berlaku karena orang-orang linue benar-benar was kita, dan yang kerja itu bukan tidak sekedar manusia, jadi aura yang terpancar. Dan zaman baru nggak bisa berbohong, jadi orang-orang manipulatif pembohong itu nggak akan masuk di sana, akan jadi sasaran empuk bagi hukum-hukumnya tidak terlihat. Menghukumnya sistem meratu adil di zaman baru itu nggak ada penjara, nggak ada rumah sakit, karena semuanya serba di luar logika, di luar akal, masuk akal dan akal normal zaman seperti kita sekarang ini. Karena di sana yang bekerja adalah energi, dan energi tidak pernah bohong. Ya apa yang memancar dari dalam tubuh kita keluar, yang tidak semua orang bisa lihat atau mendetek, itu dilihat dari itunya. Percuma pintar ngomong, bersilat lidah, berbohong, percuma, karena dikasih energi dan itu langsung dapat instan, semacam karma. Hukumnya di sana adalah karma. Jadi sederek, Anda yang tidak bisa hidup tanpa berbohong, ya bisa dipilihkan sendiri. Dan channel-channel yang diisi Unik Lala menika pasti hampir semua nggak akan menyetujuinya. Seperti orang yang punya banyak kesalahan dan nyaman dengan kesalahannya karena terlindungi oleh pimpinan itu. Saat pimpinannya tergeser diganti yang bersih, tentu para gelap itu akan kepondal-pondal, kalang kabut, kebakaran jenggot, kebakaran apa. Jadi mereka akan membabi buta bagaimana dia selamat meskipun fitnah dan melanjutkan kebohongannya semakin besar, karena sendiri mereka sudah tidak harapan mau bohong atau tidak, akhirnya dilibas. Sebenarnya mereka ketakutan semacam itu sendiri. Seperti penyimak di Unik Lala kan mereka yang nggak ada apa-apa menyerang, berusaha menjatuhkan dan sebagainya, karena mereka itu adalah orang-orang yang ketakutan. Tahu kan kalau mereka itu berbohong, mereka termasuk yang culas, mental korup. Jadi mereka akan terusik sekali dengan adanya kesatria yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dengan cara mengaku sebagai Satrio Piningit. Makanya nanti itu akan tidak dinyana-nyana, semua akan terkejut karena kebohongannya terbongkar, dibersihkan oleh sang ksatria menika tanpa ampun, nggih. Mengaten kemawon calon-calon para perangkak di atas es. Rahayu.